Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mencoba untuk membahas sebuah tema yang cukup penting bagi kita di saat ini, tapi secara khusus pada tema ini saya mencoba untuk akan menyoroti peran gereja-gereja di tanah Papua di antara Respublik dan Resgestai. Tanah Papua itu merupakan wilayah pulau paling timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Namun demikian, persoalan tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang kesejahteraan, tentang kelestarian alam, tentang tenurial, tentang HAM, terus menjadi isu kunci di dalam kehidupan, realitas kehidupan orang Papua. Pada saat yang sama, pemerintah terus menggalakkan pemerataan kesempatan, distribusi kekuasaan dan sumber daya yang adil, perlindungan perlindungan yang setara, penegakan hukum yang berpihak. Ini terus-menerus secara intens dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga telah memberikan secara spesifik atau kekhususan bagi orang Papua yang tentunya tujuan daripada spesifikasi yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut semata-mata merupakan bagian dari kompromi politik atas gerakan tuntutan Papua Merdeka yang kita sebut dengan otonomi khusus 2001 dan juga 2021. Otonomi khusus ini hadir sebagai jembatan kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah negara Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan Papua sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah jawaban terhadap keinginan memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara sejarah Papua pada masa lampau, yaitu operasi militer dan pelanggaran HAM yang berat, pelanggaran HAM yang tinggi, ini turut menciptakan rasa sakit yang cukup dalam. Karena itu, apapun bentuk kompromi politik nampaknya belum cukup untuk dapat mengobati luka-luka yang cukup dalam dari orang Papua itu sendiri. Ketika kita petakan tentang konflik di tanah Papua, maka terjadi beberapa jenis-jenis konflik, yaitu konflik antara orang asli Papua dan negara, konflik antara orang Papua dan orang Papua, konflik antara orang Papua dan masyarakat pendatang. Konflik tersebut tentunya sangat bertalian dengan ekonomi, sosial, budaya, politik, sumber daya alam, HAM, infrastruktur dasar, kesehatan, serta kesempatan kerja, termasuk juga konflik agama dan ras. Disinilah menjadi sebuah pertanyaan penting. Mengapa gereja dibahas dalam sebuah tema seperti begini? Penting menjadi pertanyaan adalah sejauh mana peran gereja atau bagaimana peran gereja dalam menangani konflik di tanah Papua. Karena kita tahu bahwa visi gereja adalah visi perdamaian, visi kesejahteraan dan keutuhan ciptaan, visi shalom dari Allah, visi penyelamatan umat manusia. Atau lebih simpel pertanyaannya adalah sejauh mana keberhasilan upaya gereja menghadirkan shalom Allah di atas tanah Papua. Apa indikator capaian keberhasilan itu? Atau indikator capaian keberhasilannya apa? Sehingga dapat dipetakan, atau apa sisa tantangan yang masih menjadi
tugas gereja yang diseriusi untuk masa yang akan datang. Dan mungkin juga ada prediksi dan proyeksi berdasarkan upaya-upaya gereja tersebut tentang sampai kapan konflik di Papua bisa selesai ditangani. Selama ini nampaknya kita kurang adil. Ketika berbicara tentang konflik, kekerasan, semua orang mengharapkan, termasuk gereja ikut-ikutan, mendorong pemerintah, berharap dilakukan oleh pemerintah pusat. Lalu, apa andil gereja terhadap perdamaian di tanah Papua? Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya tidak boleh dihindari. Tentunya tidak boleh juga disikapi dengan, tentunya tidak boleh juga gereja luput dari kritikan. Gereja tidak boleh menjadi anti kritik. Kenapa gereja tidak boleh menjadi anti kritik dalam kasus yang spesifik seperti ini? Injil Kristus telah hadir di Papua sejak tahun 1855 berdasarkan penanggalan gereja. Artinya bahwa ratusan tahun Injil Kristus sudah ada di Papua. Dengan bangga kita biasanya menyatakan slogan Papua Tanah Damai, Tanah Papua diberkati. Ini slogan yang selalu dikumandangkan, digaungkan dalam berbagai. Saya belum tahu apakah slogan ini merupakan pernyataan iman atau merupakan pernyataan kesedihan. Nampaknya sangat sulit untuk membedakan antara ratapan dan juga pernyataan komitmen iman. Untuk itulah saya menganggap penting untuk membahas peran gereja di antara res publis dan res gestai secara khusus di tanah Papua. Saudara sekalian, menurut salah seorang penulis buku yang bernama Mary Philip, dalam bukunya The Space in Between Space, gereja idealnya menurutnya mesti menjadi ruang atau res publis, res publica. Gereja mesti menjadi res publis atau menjadi ruang di antara ruang-ruang, space between space. Ini sebagai lawan dari apa yang disebut res gestai. Kalau res gestai artinya kawasan yang penuh dengan gejolak, ketegangan, dan konflik-konflik serta kekerasan. Dalam konteks terminologi filsafat politik, space atau dalam bahasa Latin disebut dengan res publica, itu tidak hanya bersifat fisik. Res publica atau space juga bersifat spiritual. Sehingga space menjadi atau sebagai wahana di mana tiap orang, warga masyarakat, rakyat dengan keunikan dan perbedaan-perbedaan keragamannya bisa menghirup udara segar, bisa menemukan udara segar, dan menemukan hak yang sama untuk hidup sebagai bersaudara dalam merajut kesaling terhubungan, kesaling bergantungan, kesaling bersamaan, kesaling pedulian. Persis seperti hukum kasih yang menjadi landasan pijak dari seluruh hukum Taurat. Saudara sekalian, di sini menjadi jelas dapat disimpulkan bahwa res publica adalah ruang di mana berbeda pendapat, berbeda perspektif, berbeda keyakinan,
merupakan bagian yang substansial dari perbedaan yang dihayati sebagai keragaman yang saling memperkaya kehidupan sosial di dalam ruang publik atau res publica. Sedangkan res gestae sebenarnya itu dikumandangkan oleh Augustus Caesar di zaman Romawi kuno. Adalah hanya sebuah kawasan fisik negara. Di dalamnya segala sesuatu termasuk pertumpahan darah, kekerasan, pembunuhan dihalalkan, dilegalkan demi memuaskan keinginan elit kekuasaan. Itu yang disebut dengan res gestae. Pertanyaannya adalah di mana peran gereja? Bagaimana peran gereja di antara res publica dan res gestae? Dari perspektif tadi, maka gereja seharusnya menjadi sebuah persekutuan kasih yang berada di dalam dunia, berada di tengah-tengah dunia, yang tidak hanya mengenal, tetapi juga harus tidak boleh berkompromi dengan dunia ini. Dalam konteks pengertian ini, gereja harus menjadi ruang publik di antara ruang-ruang kekuasaan politik atau res gestae. Dengan kata lain, res gestorum. Yang dipenuhi dengan bahaya-bahaya sekaligus kemungkinan-kemungkinan. Tentu pada posisi ini pun berarti gereja berada pada tepian-tepian penindasan, dan di saat yang sama juga gereja berada dalam vitalitas keteguhan hati, janji dan harapan-harapan. Jika demikian, maka pertanyaan yang akan muncul adalah bagaimana gereja mengaktualisasi dirinya dalam konflik kekerasan di tanah Papua. Kalau menurut Philip, pada tempat yang pertama, gereja berada di pinggiran. Gereja berada di pinggiran berarti gereja berada dalam aktivitas yang mengandung risiko. Dan dalam kondisi ini gereja bergerak serta terus berpacu menuju vitalitas, beserta segala kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam konteksnya. Artinya gereja bukan hanya melawan space gestorum, space gestae, tapi juga turut mengajak semua pihak yang berkonflik, semua pihak bersengketa, semua pihak bertikai untuk berhenti dari segala bentuk kekerasan. Yang kedua, menurut Philip, gereja bertugas meniadakan garis-garis yang bersifat memisahkan. Hal ini mengandung makna bahwa tepian-tepian adalah ruang-ruang kesaling bertentangan. Ruang-ruang yang penuh dengan ketegangan. Space of tension. Di dalamnya berlangsung interaksi konstan antara pihak-pihak yang saling bertentangan. Disinilah seharusnya gereja terus berusaha menciptakan keseimbangan di antara entitas-entitas yang tidak sama
atau yang saling bertentangan. Instabilitas atau variabilitas seperti ini merupakan salah satu dari sedemikian banyak karakteristik gereja yang paling menonjol. Disinilah sebenarnya terdapat kekuatan gereja. Saudara, kita coba perhatikan hari ini bertumbuh subur gereja di mana-mana. Dan pola pembangunan gereja itu sangat adaptif, mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada dengan bangunan yang dipertahankan karakteristiknya mengikuti bangunan ala Eropa. Yang membumbung tinggi atapnya dan gereja-gereja dibangun dalam kondisi fisik yang betul-betul mewah atau megah. Di saat yang bersamaan kita juga menyaksikan di sekeliling gereja banyak sekali perumahan-perumahan kumuh dan kemiskinan sistematis yang tak kunjung selesai. Menurut salah seorang pendeta, gereja-gereja dibangun seperti membangun hotel berbintang 5 bentuk fisiknya. Lalu gereja tersebut untuk umat yang kehidupannya seperti pedagang kaki 5. Ini hanya sebuah kritik. Gereja sendiri perlu diingatkan, harus diingatkan, wajib diingatkan bahwa pertumbuhan gereja sama sekali tidak ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi, adaptability. Tetapi pertumbuhan gereja yang sesungguhnya ditentukan oleh vitalitas yang berasal dari Allah. Jadi konsep pembangunan gereja ini harus sesuai dengan vitalitas yang berasal dari Allah. Kita melihat misalnya 1 Tawarik 17 ayat 1 sampai 15, itu ada sebuah cerita yang menarik tentang Daud, yang juga merupakan orang yang merasakan kebaikan Tuhan. Dari gembala domba menjadi raja. Keturunannya pun diberkati oleh Tuhan kalau kita membaca pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Tak heran jika Daud merasa terganggu. Yang mana dia tinggal di istana yang megah. Sedangkan tabut perjanjian yang merupakan simbol kehadiran Tuhan diletakkan di kemah. Kalau kita baca di ayat yang pertama. Disinilah atau maka muncullah sebuah kerinduan dari Daud untuk membangun rumah bagi Tuhan. Namun ternyata keinginan Daud ini tidak mendapat restu. Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun rumah. Kalau kita baca pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mengapa? Apakah di sini Daud salah? Daud sebenarnya tidak salah. Tetapi ada hal yang mesti dipahami oleh Daud. Tuhan tidak pernah meminta Daud untuk membangun sebuah rumah. Pembangunan rumah itu adalah inisiatif dari Daud. Sebagai tempat untuk meletakkan tabut perjanjian. Ayat 4-6. Tuhan juga tidak pernah meminta Daud membalas segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan bagi Daud. Kalau kita baca pada ayat yang ke-7-10. Daud pun harus menyadari bahwa pembangunan rumah bagi Allah seharusnya bukan untuk membangkitkan kemuliaan bagi Daud. Pembangunan bait Allah harus dibangun untuk kemuliaan bagi Tuhan. Lagi pula pada konteks yang bersamaan, tangan Daud pernah
berperang, pernah di medan perang dan tangannya berlumuran dengan darah. Kalau kita baca 1 Tawarik 22 ayat 8 dan juga 1 Tawarik 28 ayat 3. Sebab itu Tuhan menyerahkan tugas ini bukan kepada Daud. Tugas pembangunan baitnya kepada Salomo, anak Daud. Bukan cuma Daud, saya kira. Selama ini pun kita seperti kita salah kaprah. Banyak anak-anak jebolan gereja hari ini memimpin, menjadi kepala-kepala pemerintah dan penentu kebijakan di daerah. Semuanya dan bersama-sama dengan gereja lebih banyak memberikan fokus pada pembangunan fisik, dan bantuan-bantuan pemerintah ini jumlahnya fantastis. Saya juga melihat kemungkinan anak-anak kita yang menjadi kepala daerah adalah anak-anak gereja jatuh dalam nasihat-nasihat surga, sehingga ikut terlibat dan membantu gereja dengan alasan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Namun kita telah belajar bahwa apa yang kita lakukan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan selalu karena Tuhan tidak berkenan. Karena memang Tuhan tidak menghendaki demikian. Pertumbuhan gereja sekali lagi tidak ditentukan oleh kemampuan gereja untuk beradaptasi, tetapi ditentukan oleh vitalitas yang berasal dari Allah. Vitalitas yang bersumber dari Allah. Kalau vitalitas yang bersumber dari Allah, seharusnya selama masih ada konflik, kekerasan, kemiskinan, sengketa, gereja tidak mengarahkan fokusnya pada pembangunan fisik. Seharusnya gereja memfokuskan posisinya untuk menyelamatkan satu jiwa. Karena satu jiwa itu sangat berharga. Seharusnya seluruh energi gereja dikerahkan bukan untuk bicara fisik, tetapi bicara kemanusiaan. Kita seharusnya malu mengkristenkan orang Papua, tapi kita tidak sanggup membuat mereka bahagia. Gereja seharusnya berani bicara ke publik. Tidak boleh ada pertumpahan darah atas nama apapun dan atas alasan apapun. Tidak boleh masyarakat bunuh aparat. Aparat bunuh masyarakat. Tidak boleh ada praktek prostitusi di Papua. Tidak boleh ada minuman keras di Papua. Padahal vitalitas gereja adalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ketika ada pembantaian, ada kerusuhan, ada pembunuhan, ada kematian orang-orang Papua dan juga kematian aparat, gereja membisu 1000 bahasa. Gereja seolah-olah memosisikan diri sebagai kelompok kapitalis yang ikut mendukung res gestai. Kalau kita bicara vitalitas dari Allah dalam konteks ini, gereja akan selalu berhadapan dengan kekuatan lain. Namun pada saat yang sama sebenarnya, gereja mesti menjadi zona-zona krusial bagi sebuah transisi. Crucial zones of transition. Karena di dalam zona-zona inilah manusia bergulat demi memperoleh eksistensinya. Dengan demikian, tepian atau zona-zona transisional bukan hanya ruang di mana gereja menerima kehidupan, tapi juga kehidupan yang diterima dari Allah itu dimanfaatkan bagi umat manusia. Sebab di zona-zona transisional inilah
kehidupan manusia diawali dan diakhiri. Di zona transisional inilah ada fatalisme sekaligus semangat hidup. Ada kehidupan yang dieksploitasi serta ditumbuh kembangkan. Di ruang transisi ini seharusnya gereja mampu membangun jembatan di dunia nyata. Bukan hanya gereja membangun dirinya sendiri. Gereja-gereja di Papua kelihatan sangat eksklusif bagi dirinya sendiri. Fokus membangun umatnya sendiri. Tanpa ada rasa pertanggungjawaban sosial terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di Papua. Dunia memang penuh dengan dosa dan dibenci oleh Allah. Namun untuk penyelamatan dunia inilah gereja diutus untuk merawat ciptaan Tuhan. Gereja tidak boleh menghindar dari realitas. Dalam realitas inilah kedua mata yang tertutup rapat di dalam sekat gereja yang eksklusif mesti dibuka bagi keseluruhan realitas di dunia ini. Gereja juga seharusnya hadir sebagai dinding yang tembus pandang. Gereja haruslah menjadi realitas komunitas yang memproklamasikan kedatangan kerajaan Allah, di mana peristiwa-peristiwa tersebut bukan hanya sekedar realitas, akan tetapi sungguh-sungguh sebuah realitas telanjang yang berada persis di depan mata dan di tengah-tengah realitas konflik di tanah Papua. Saudara, karakteristik gereja semacam ini meniscayakan tanggung jawab misiologis lintas batas yang melampaui sentimen-sentimen, baik itu sentimen politik, sentimen ekonomi, sentimen kultural, sentimen etnis, sentimen gender, dan sentimen psikologis. Jika gereja mampu melakukan hal ini, yaitu hadir di zona-zona krusial bagi sebuah transisi, maka gereja perlu mawas diri. Sebab ketika melintasi batas-batas tersebut, ia sekaligus berhadapan dengan risiko yang bertentangan dengan janji. Mengapa disebut risiko? Tentu karena sulit untuk dikendalikan. Disebut janji karena masih terbuka kemungkinan untuk membebaskan diri. Komunitas yang disebut gereja mesti termotivasi untuk bergerak ke segala arah, menembus batas-batas kemungkinan, menolong serta memikul beban penderitaan umat. Kebanyakan gereja di tanah Papua masih berdiri pada ruang yang eksklusif, yang tertutup dan dengan bangga meneriakan saran-saran damai tanpa aksi, saran-saran resolusi tanpa keterlibatan, saran-saran rekonsiliasi, namun pendekatannya adalah legisme, tanpa melakukan transformasi, dan hanya berharap terjadi perubahan pada doa dan mujizat Tuhan. Gereja mesti bergerak dalam aksi, bukan dalam narasi semata. Bergerak dalam aksi ke semua arah, kendati menghadapi perlawanan sengit dari dunia. Gereja wajib berkomitmen pada panggilannya, yaitu secara lintas batas membawa pesan-pesan ilahi bagi mayoritas umat yang mati tenggelam dalam konflik dan kekerasan. Yang paling nampak bagi kita adalah kekerasan masyarakat sipil, TNI, dan Polri, dan KKB. Jadi sebagaimana Kristus telah menciptakan ruang bagi semua
yang gagal dan tersingkir, maka Kristus mengundang gereja untuk menciptakan ruang kehidupan atau space of life bagi kelompok-kelompok tak beridentitas yang berada di tepian, bahkan di luar masyarakat. Sebagaimana Kristus yang bergerak melintasi batas, Dia mengundang gereja, mengundang kita semua untuk menyebut diri kita sebagai pelintas batas yang hidup di antara identitas lain tanpa melacurkan kepribadian sebagai seorang Kristen. Sebab persahabatan antara kelompok identitas yang sulit tercipta selama ini di Papua karena betapa eratnya kita memeluk ilah diskriminasi dalam hidup sehari-hari. Ketika terjadi kekerasan, penembakan, pembunuhan, baik dari aparat terhadap masyarakat dan sebaliknya, gereja belum pernah bergerak. Gereja belum pernah terlibat, ikut memeluk, bahkan cenderung ikut memeluk ilah diskriminasi. Padahal peran dan fungsi gereja sebagai tempat berlindung yang aman dan hal berkaitan dengan gambaran tentang gereja sebagai rumah besar. Dalam filosofi orang Papua, kalau kita sebut sebagai rumah besar, disebut sebagai rumah besar. Dan hal gambaran tentang gereja itu juga disebut sebagai rumah. Dalam filosofi orang Papua disebut sebagai rumah besar. Sebagai rumah besar, sebagai rumah besar, gereja menjadi tempat di mana ia membuka pintunya bagi semua dan membangun kebersamaan di dalam rumah besar. Gereja dalam artian ini mesti menjadi tempat perlindungan bagi siapa saja yang melarikan diri dari berbagai tindak kekerasan, yang melarikan diri dari penindasan, yang menyebabkan ketidakadilan, ketidakamanan. Rumah besar atau gereja menjadi tempat di mana mereka menemukan kenyamanan, rasa solidaritas, dan pemulihan. Tempat di mana mereka yang terbungkamkan, mulutnya bisa berbicara tentang nasib serta masa depan mereka. Tempat di mana mereka yang terbungkamkan, mulutnya bisa berbicara tentang nasib mereka. Mulutnya bisa berbicara tentang masa depan mereka. Tetap teguh berdiri, bergulat untuk membebaskan dirinya dari berbagai tekanan. Gereja harus kembali kepada vitalitasnya. Gereja harus tunduk pada vitalitasnya. Gereja harus merealisasikan vitalitasnya sebagai kunci perdamaian untuk Papua. Salam bahagia.